Keadilan Allah mah akan datang, tapi terserah Allah kapan. Dan aslinya yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Iya pahit, tapi bisa jadi gara-gara pahitnya itu kita lebih mudah ke surganya Allah. Tapi meskipun begitu bukan berarti kita mesti pasrah, silakan jahatin aku. Oh enggak, ibu boleh bertindak. Gini, cara kita nolong pun kan gak harus sesuai dengan yang dia minta. Istilah kadang-kadang jelas suaranya? Udah kelihatan Bu? Kalau niatnya betulan ngaji, siapapun yang datang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala tidak? Tapi kalau niatnya cuman pengen selfie sama yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja belum tentu bisa. Jadi kalau ada yang ceramah teh didoain, ya Allah yang kongko ngomong wae, biasa kayak jualan handphone di BTM. Mudah-mudahan dia nggak cuman ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Begitu? Yai bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Berkahilah semua yang duduk hadir di majelis ini ya Allah. Berkahi rezekinya, usianya, keluarganya, ilmunya. Kabulkan hajat-hajat baiknya. Yang punya hutang lunasi ya Allah. Yang menantikan keturunan, berikan keturunan yang solih-solihah. Dan izinkan kami kelak pulang ke hadapanmu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala pujanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji di Rumah Sakit Islam Bogor. Mudah-mudahan kita nggak cuma duduk di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Pengen ke surga semuanya? Siap sekarang? Hati-hati yang di bawah lampu ya. Enggak ya. Kalau kata Allah belum waktunya, jangankan lampu, meteor jatuh pun sehelai rambut kita nggak akan rontok ya. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam tazim kami kepada seluruh jemaah yang hadir, wabil khusus guru kita Kiai Didin. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon selalu doa dan nasihatnya dari Pak Kiai, Pak Haji Dwi, Pak Haji Heri, dan seluruh jajaran Ustaz, para guru-guru kami yang dihormati oleh Allah. Yang izin tanpa mengurangi secara hormat, kalau nggak disebut satu persatu mohon maaf ya, kan bukan absensi ya. Dan yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Sepakat? Kita baca dulu sekarang judulnya. Menginspirasi semangat hijrah, menguatkan khidmat Rumah Sakit Islam Bogor di usia 35 tahun. Oh, jadi lahir tahun 91. Sama berarti ya. 91. Saya lahir November 1991. Wah, Ibu ada yang baru pertama kali ketemu, Bu? Baru? Oh, saya orang sini dah, Bu, orang Bogor. Lahir di Melania. Situ. Sekolah di seberangnya, Mardi Waluya. Orang tua jualan di lawang seketeng sampai hari ini. Jualan ikan asin. Ibu mau apa? Sotong? Apa sekarang? Ya. Baru ninggalin Bogor itu saya lulus SMA 2009. Tinggal di Bogor lagi 2020 sampai hari ini.
Jadi warlock tahu warlock nggak? Akam sih, iya. Tapi nggak tahu meninggalnya di mana ya. Nanti doain ya Bu kalau meninggal. Karena biasakan setiap kali kalau kita diminta memperkenalkan diri, siapa kamu? Saya dokter di rumah sakit ini. Siapa kamu? Saya direktur CEO perusahaan itu misalkan ya. Siapa kamu? Saya dosen di sini misalkan ya. Kita jawabnya pakai persamaan kita aja ya. Siapa kamu? Oh, saya hamba yang lagi nunggu mati. Sambil nyiapin bekal buat hari matinya. Sambil mudah-mudahan bisa jadi ibu yang baik bagi anaknya, istri yang baik bagi suaminya, anak yang baik bagi orang tuanya. Kita teh itu ya, kita teh itu ya. Cita-cita pada boleh punya. Contoh pengen jadi pembalap, pengen jadi direktur, pengen jadi presiden, tapi tidak semuanya bisa kesampaian, betul. Tapi Quran surat 93, surat 19 Maryam ayat 93 bahwa semuanya kita akan pulang. In kullu ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Ar-Rahman, ati rahmani abda, akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Jadi bayangin gampangnya mah kayak parodi anak TK ya, apal nggak Bu? Nanti ada yang pakai sorban, oh dia lagi acting jadi kiai. Nanti ada yang pakai baju tentara, oh dia lagi acting jadi tentara. Nanti ada yang pakai mungkin baju Superman, oh lagi jadi superhero. Ya, kita ngelihatnya gimana? Ya lucu ketawa. Dan meskipun merekanya jalannya gagah karena lagi jadi seorang kapten misalkan, nyampe rumah tetap dijewer sama mamanya, disuruh mandi. Nyampe rumah tetap jadi anak. Ya sama kita lagi kayak begitu. Oh ini ada yang ceritanya jadi artis, ada yang ceritanya jadi konglomerat, ada yang ceritanya jadi pemimpin, entah di negara, entah di perusahaan, entah di komunitasnya. Tapi nanti pulang ke hadapan Allah sama jadi apa? Jadi hamba. Yang bedain nanti apa? Ya udah paling ketakwaannya, amal solehnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Pengen khidmat akan sulit kalau pengen khidmatnya total. Kalau tidak, tujuannya dibenerin dulu. Dapat nasihat tadi dari kiai. Satu tadi, ikhlas dulu niatnya. Berarti kalau ikhlas itu gimana? Ciri utamanya gampang. Ada orang nggak ada orang sama saja. Gimana bisa ada orang nggak ada orang sama saja? Bukankah kalau dipuji semangat? Tidak dipuji tidak semangat, nanti dicaci patah semangat. Kalau tujuannya orang memang begitu. Tapi alhamdulillah, kan kita mah tujuannya pencipta orang. Karena pencipta orang yaitu Allah ngeliatin kita terus. Yang di dalam isi hati juga tahu, asirru qaulakum awijharu bih innahu animum bidzatis sudur. Mau kita sirkan atau dijaharkan itu suara kita, tetap aja Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Ya, Al-Mulk ayat 13. Maka karena tahu pasti ketahuan. Jadi alhamdulillah nggak sia-sia. Jadi nggak pernah punya alasan buat ngambek. Kan kalau kita nolongin orang terus nggak ditolong, malas saya sama pasien itu mah, mana nggak ada terima kasihnya. Salah dikit sekali aja diungkit-ungkitnya sampai lama. Ya, saya yang disalahin. Padahal berapa kali itu dia saya tolongin tuh, diobatin, saya benerin ininya, saya suntikin, saya segala macam. Sekali salah, ampun saya dimarahinnya. Seolah saya nggak pernah bener. Amit-amit saya nggak mau lagi ngurus pasien yang kayak begitu. Ya. Kalau sekali datang lagi mau tetap saya suntik, tapi suntik mati. Ya kan nggak mungkin. Ya. Gitu kalau ke orang. Tapi kalau tujuannya ke Allah, pasiennya sembuh atau nggak sembuh, niatnya benar, tetap jadi amal soleh. Pasiennya marah atau nggak marah, bayar atau nggak bayar, mampu atau nggak mampu, tetap jadi amal soleh. Sama nih kayak begini aja nih, saya meninggal nggak akan ditanya berapa jamaah yang datang. Saya meninggal akan ditanyanya apa niat kamu datang hari ini ceramah, so iye. Bukannya kamu dulu juga punya dosa, alhamdulillah.
Syarat dakwah nggak harus maksum dulu. Kalau syarat dakwah harus maksum dulu berarti cuma Nabi yang berhak dakwah. Nanti kalau salah ngomong di mana? Ini kiai. Salah nanti ada yang benerin. Kalau saya dibenerin ngambek berarti apa niat kamu belajar? Nyari kebenaran atau nyari pembenaran? Ya. Terus udah tahu banyak dosa bakal mati. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Udah tahu banyak dosa diajakin ngaji, masa nolak? Nggak tahu diri. Jadi diajakin ke sini, alhamdulillah senang, ya senang. Meninggal gitu, nggak ditanya berapa banyak jamaah, enggak sama sekali, nggak sama sekali. Sama ibu juga, ibu datang ke sini, baru suksesnya ketika pulang tambah dekat sama Allah, bukan ketika berhasil foto sama si Koko. Naon si Koko mah, ya. Gimana tadi pengajian? Dapat apa? Nih dapat tadi selfie. Kan nggak gitu ya. Bukan nggak boleh foto bu, tapi timernya matiin ya bu ya. Jangan 10 detik nanti capek nyengirnya ya. Pegel. Lagian kalau fotonya sering kan ibu juga capek tahan nafasnya. Pengen selalu kelihatan langsing tiap kali foto tahan nafas kan pegel bu ya. Saya boleh nanya nggak sih bu? Boleh. Ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa 1 kali? Hah? Angle ya? Masalah angle, angel iki ya. Kalau masalah angle saya tanya lagi. Ibu foto 10 orang, yang 9 cantik, tapi ibu perem. Diulang wah. Bukan angle atau itu. Pas diulang saya suka kasihan sama yang moto dah. Permintaannya gak masuk akal. Mas, tolong jangan gendut ya. Kan ibu yang banyak makan, masa saya yang diomelin? Licik orang teh, ampun. Sok diulang, temannya sama, tempatnya sama, kameranya sama, teman-temannya sama. Sekarang yang 9 perem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate story. Egois asli. Tapi Allah mah sayang sama ibu-ibu. Apa buktinya? Berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering cilaka atau selamat? Iya. Yang cilaka si bapak di belakang kagok ngeliatin mau kemana sih ini? Sekalinya sennya bener ketutupan tiung. Alhamdulillah lah syar'i juga lah. Kiai maaf. Susah bu, kita pengen jadi baik betulan, sedangkan kita tahu gitu, baik itu mengundang kebaikan lainnya. Kita jahat itu akan mengundang keburukan lainnya gitu. Tapi orang bilang jadi baik susah, emang susah kalau niatnya nggak ke Allah. Karena kalau niatnya ke selain Allah pasti akan bertepuk sebelah tangan, nolongin orang. Orangnya bisa jadi pengen balas budi bu, tapi ada orang teh terbatas gitu. Contoh ibu nolongin orang, orangnya mau balas budi, OTW balas budi, dianya meninggal. Berarti dia nggak balas budinya karena dia jahat atau karena nggak ada umur? Nggak ada umur, bukan karena dia yang jahat kan? Yang repot kalau kita ngerasa saya bahagianya nanti aja nunggu semua orang baik ke saya. Atau kapan? Ya, kapan? Atau mau ditukar? Anggaplah semua orang baik ke ibu, satu dunia cinta sama ibu, tapi pencipta dunianya nggak suka sama kita karena niatnya bukan untuk Allah. Yang nggak laku pujian orangnya juga. Jadi cangkel ya. Tahu cangkel? Sunda ngerti bu ya? Karena kalau saya pakai Mandarin ibu pusing nanti. Ya. Nah. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi pengen khidmatnya kuat, istilah
Ya udah, tujuannya dulu dibenerin. Dah punten, bagi kalian yang berkhidmat di rumah sakit ini, kalau emang yang benar-benar dituju cuman mohon maaf, saya pengen jadi kaya kerja di sini. Pengen kaya mah jangan kerja di rumah sakit tuh. Mendingan jadi koruptor, serius. Ya. Tapi udah hancur nanti sama Allah. Atau pengen kaya mah jangan kerja di sini. Mendingan ikut saya ke Thailand jadi bandar judi dulu. Tapi sama kan hancur gitu. Ya. Jadi gini, kalau diminta kajian, kok bikin kajian yuk tentang bisnis, tentang cara kaya menurut Islam, cara kaya ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu bisa, mau berapa episode juga kita jabanin. Rujukannya lengkap. Kitab sejarah banyak, Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi, Hilyatul Auliya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, lengkap. Cuman nanti kita akan dapati mereka kaya, sahabat Nabi yang jadi orang kaya, punten, mereka jadi kaya itu efek samping. Repotnya kita pengen jadi kaya, tujuan utama ini dia repot. Sampai punten, kita mah ada yang duha teh biar kaya, Bu, serius. Bukan gak boleh sih, bagus mintanya masih ke Allah. Allah kok yang nyuruh kita minta. Ud'uni astajib lakum, minta padaku nanti dikabulin. Surat 40 Ghafir ayat 60. Disuruh. Tapi tolong terusin duhanya ibu, sampai nanti ibu punya hati yang ngerasa, oh saya bisa duha teh lebih mahal daripada jadi orang kaya doang. Dan sekedar kaya mah banyak, yang korupsi juga kaya. Yang gak sholat juga ada di Amerika, orang-orang pada kaya, sholat enggak, Islam juga enggak, ya. Tapi dah sama, pulang teh nggak ditanya saldonya berapa, ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Jadi mangga, ini bukan berarti abis dari ceramah ini semuanya langsung resign terus kerja di masjid ya, enggak. Silakan, dokter mah tetap dok, ya nolongin orang, ya. Tapi ditanyanya apa, ya. Jadi you pengen tetap kaya, emang enggak. Tapi dia nggak meninggal nggak ditanya saldonya, ditanya dapatnya dari mana, dipakai untuk apa, ya. Kan ada yang punten ya, kok ayah saya ngaji teh ngantuk kok, semangatnya ngapain atuh Bu? Dagang. Ya silakan dagang Bu. Siapa tahu dengan ibu dagang dapat keuntungan yang besar sampai bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar puluhan tahun. Masing-masing kok, silakan. Sahabat Nabi juga beda-beda. Ada yang mau ikut ke medan perang suruh pulang belajar. Kalau bisa juga pengennya 24 jam bareng Nabi. Ada yang disuruh ke medan perang, ada yang disuruh nguasain bisnis, ekonomi, pasar. Masing-masing kan. Tapi semuanya tujuannya sama, cuman jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Dapat harta nih, ya harta ini buat jalan saya tambah disukai Allah aja. Bisa berkuda memanah, ya ini jalan saya membela agama Allah. Bisa punya ilmu, lebih cepat menghafal Al-Quran, ya ini jalan saya berarti dekat kepada Allahnya dengan mengajar. Ibu mau viral? Mangga. Tapi meninggal nggak ditanya followersnya berapa. Ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu? Ya pintu surga ada 8. Tapi pintu surga bagi yang centang biru itu tidak ada. Ya, di Bismillah. Ibarat gini lah ya, rumah ibu di ujung jalan, buat pulang harus naik jembatan, nggak ada jalan lain Bu, cuman jembatan itu doang. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya Pak? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, indah banget itu jembatan, tapi rumahnya jore Bu. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan ibu gak mau tinggal di jembatan? Sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Makanya kalau kita gampang sedih, gampang stres, pantes. Karena bisa jadi kita terlalu sibuk bagusin jembatannya daripada rumahnya. Terlalu sibuk bagusin dunianya daripada akhiratnya. Pantes atau sedih karena membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan.
Tapi ya sebagaimana buat pulang ke rumah harus naik jembatan, berarti buat nyampe surganya Allah juga kita perlu jembatan. Dunianya apa? Tadi dititipin harta, ya udah hartanya buat amal soleh. Dititipin ilmu, amal soleh. Jadi judulnya mah, apapun yang terjadi di hidup Bapak Ibu, judulnya masih ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa bikin kita tambah dekat sama Allah. Kapan jadi musibah? Kalau tambah bikin jauh dari Allah. Jadi lurusin dulu nih definisi nikmat sama musibahnya. Kalau bagi kita nikmat itu apa? Nikmat itu yang saya pengen jadi nyata terus kok. Pengen mobil dapat mobil, ganti suami ganti suami. Astagfirullah, jangan ya Bu ya. Pengen punya harta dapat harta, pengen dapat gelang dapat gelang. Kalau nikmat itu nanti sulit bahagia. Karena ternyata nikmat yang kami yakini adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Musibah berarti kebalikannya. Apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Udah nanti enak kalau makna nikmat dan musibahnya itu. Jadi nerima sesuatu teh sadar pisan, oh ini ujian, terserah saya ini mau diapain. Kita ngelihat kan punten ya, ada misalkan sebuah keluarga yang mohon maaf, misalkan bapaknya tidak bertanggung jawab ninggalin, lalu ibunya akhirnya stres, depresi, ya, akhirnya anak-anaknya tidak bisa sekolah, misalkan. Tapi dari 4 anak-anak itu bisa beda-beda Bu. Ada yang milih, kalau gitu saya harus perbaikin keluarga saya harus belajar yang benar supaya bisa ngangkat derajat ibu saya. Ada yang mikir gitu. Tapi juga jangan salah, ada yang bisa mikir, saya hancur begini, ini gara-gara orang tua saya benci dengan mereka, jadi menghancurkan hidupnya. Terserah kita kan mau mikirnya apa, istilah ya. Maka semuanya ujian, tinggal kita jadiin ini jadi apa. Contoh ya, latihan. Bu, ini udah pada nikah loh. Hah? Ibu tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin Bu ya. Yang nikah, yang udah nikah, kau pengen tanya mungkin. Misalkan ibu tiba-tiba di WA sama suaminya, istri, bukan Iis, bukan ya, istri. Dijawab, ada apa suami? Ibu jangan suuzon ya. Begini ya kayaknya uang belanja harus naik nih Berapa Insya Allah 200 juta. Perhatikan Mbak, begitulah cara nyenengin wanita ya. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Udah kayak udah gitu. Padahal baru misal ya. 200 juta per 1 dekade ya. Per 1 minggu mah. Ngayal lagi kan? Bu, uang jajan 200 juta per minggu, nikmat bukan? Ih, ujian. Kan udah dibilang, gagal wae ceramah teh ya. Ujian. Ulangi. Bu, uang jajan 200 juta per minggu, nikmat bukan? Kapan jadi nikmat? Jadi jalan tambah dekat semua. Ibu pakai apa itu duitnya? Ya. Kalau uangnya ternyata malah bikin jadi sombong, ngeremehin tetangga, atau dipakai buat mohon maaf, Bu, maksiat banyak yang berbayar loh Bu. Banyak maksiat yang bayarnya mahal. Ibu beli minuman sehat bisa jadi murah, beli susu. Tapi minuman khamar yang memabukkan banyak yang mahal-mahal, naudzubillah. Ya tergantung pakainya. Dan itu dia tadi sekedar kaya, banyak duit, koruptor kaya. Serius. Enggak bisa beli apa aja dia. Meskipun saya nggak ngerti ya. Bisa beli 1000 porsi makanan, perutnya nggak muat. Lagian biasa kalau udah umur segitu makan emping aja asam urat gitu. Ya. Ya, jadi gimana gitu, punten ya. Yang penyiraman air keras Pak, tahu? Bukan yang Pak Novel Baswedan ya, yang baru. Saya pas tahu berita itu teh ngahuleng Pak.
ngelamun gitu. Itu yang nyiram dibayar berapa ya? Kayaknya nggak dapet dah 180 triliun mah. Nggak lucu, nggak masuk akal kalau udah ngelakuin perbuatan sekejam itu, tapi bayarannya sedikit terus tiap bulan masih mikirin SPP gitu. Penerek naon atuh. Punten ya, dulu sebelum Koko punten buka bisnis judi online di Thailand, ini dapat nasihat yang jangan ditiru sih, tapi ada nasihat kayak begini. Kalau kamu pengen jadi jahat atau bisnis haram, mending gede sekalian. Karena kalau cuma jadi coroknya mah buat apa? Resiko ditangkapnya sama, dapatnya kecil. Dosanya dosa gitu, ya. Kalau percaya dosa itu juga. Serius. Ada yang ngomong seperti itu, ya. Nah ini nggak tahu sih itu disuruh atau udahlah itu mah nanti terungkap di pengadilan Allah, ya. Terus saya bayangin yang nyuruhnya. Kayaknya nggak mungkin yang nyuruhnya anak umur 5 tahun yang umurnya masih panjang. Bisa jadi umurnya udah 50 lebih. Yang punten mah udah umur 50 lebih mah udah aba-aba atuh, ya. Terus kumaha misalkan, yes aku berhasil nyingkirin semua orang yang ngalangin aku, sudah kalah semuanya. Tahu-tahu malamnya dia juga meninggal, kan lucu. Kalaupun ternyata yes berhasil nyingkirin, enggak, kecuali dia punya sertifikat dari Allah untuk hidup minimal 2500 tahun lagi. Enggak. Terus berarti ngejar apa tuh? Ya. Tapi dia dapat jabatan, emang jabatan teh nggak pusing, ya. Orang pengangguran aja ada yang banyak acara, serius. Iya serius, sampai 24 jamnya tuh berasa kurang gitu. Wah saya drama yang ini belum beres nonton, saya game yang ini belum selesai tamat. Itu aja kurang waktu gitu. Apalagi orang dengan jabatan tinggi, wajib ketemu ini, wajib ngurusin ini. Iya tapi dapat duitnya buat apa? Misalkan makan. Kan puasa tuh ngajarin kita nahan lapar 14 jam bisa selesai sama 10 menit makan. Kecuali kita nahan lapar 14 jam, makannya juga harus 14 jam. Enggak. Sedikit sekali gitu yang kita butuh teh. Kok bisa beli villa 1000 biji? Apa nggak capek pindah villa tiap malam? Packing lagi gitu. Kan pegel bu. Sekarang siapa yang paling nikmatin villa-villa di puncak itu? Coba jujur bu. Si Mamang sama si Bibi seger tiap sore berenang di puncak. Ih nikmat hidupnya ya Allah. Coba bu, orang mah mau nginep di situ bayar bu 15 juta semalam. Si Bibi mah ngojai sore teh ya Allah. Lari-lari di taman sama si Mamang. Mamang, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ih enak. Ya Allah. Tiap bulan digaji. Token habis tinggal telepon. Nggak dihisap. Bahkan kadang SHM-nya atas nama si Bibi. Kan nggak boleh pakai nama koruptornya. Iya. Si Bibi we nggak ngerti. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan bayar gaji, token habis di telepon, dan gak mungkin punya pilang isi token 20.000. Dilepeh sama setrum lagi ya. 1 juta habis seminggu ya. Yang paling repot dihisap. Pas dihisap mau ngomong apa coba? Ya Allah saya make ge belum. Nggak peduli. Dapatnya dari mana nih? Ya. Lucu ya orang ya. Gitu. Perasaan waktu zaman sekolah diingetin kebutuhan manusia cuma 3 ada cenah. Sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Pas gede ternyata ada kebutuhan yang keempat. Kebutuhan hoyong diaku ku batur. Pengen diakui orang lain. Masa sih kok? Iya, ada yang kakinya 2, sepatunya 50. Biarin atau kok, mungkin cita-citanya mau jadi kaki 1000. Ya udah, terserah ibu. Ya Allah. Lucu memang manusia ya.
Kalau mobil saya paham Bu, mobil mahal sama mobil second yang 100 juta ke bawah memang larinya kencangan yang miliaran Bu. Cuman ada benda namanya jam tangan Bu. Ibu percaya ada jam tangan harganya 11,7 miliar? Serius ada Bu, 11,7 miliar jam tangan. Kalau mobil kan lebih cepat ya. Jangan jam tangan 11,7 miliar sama yang beli 35.000 di pasar Gembrong. Enggak, emang muternya lebih cepat atau gimana itu? Pak, jam tangan Bapak 11,7 miliar, kelebihannya teh apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau ruksak berarti Pak, ruksak. Saking kencangnya muternya bisa jadi kipas angin gitu itunya. Yai maaf ya Yai. Ibu-ibu mah biar gak ngantuk. Ibu ngantuk gak sih? Enggak. Insya Allah. Ibu datang dari jam berapa? Jam 6 kemarin maghrib. 6 pagi ya. Alhamdulillah. Enak tahu hidup. Asal jadi amal soleh, istilah. Ngejar naon deui atuh. Ya. Perhatikan kenapa biasanya banyak yang hidupnya lebih ya udah tenang, udah nyaman, udah enak, lebih bijaksana biasanya yang udah sepuh, mohon maaf. Karena udah ngerasain semua. Pernah ngejar harta, dapat pun kecewa. Pernah bergantung ke orang, entah ke temennya, entah ke partnernya, entah ke pasangannya, entah bahkan anaknya, tapi pernah kecewa juga. Maka mereka sudah sampai di titik siapa lagi atuh yang gak akan ngecewain saya. Ada kata orang katanya Allah, caranya gimana? Dia ambil wudhu, sujud, tapi bisa jadi tetap nyesel. Nyeselnya tapi kenapa gak saya sujud dari dulu? Kenapa baru umur segini baru mau mendekat? Ya. Jadi akan sulit kita khidmat, nolongin orang kalau nggak ke Allah, terbatas dan nggak laku gitu di hadapan Allahnya. Iya kita bisa saling bersaksi, tapi kan saksi baik kalau jadi saksi keburukan. Ya Allah saya bersaksi saya pernah dizolimin sama dia. Aduh ya Allah. Pernah dengarkan nasihat satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Ya. Kalau di dunia mah beres Bu, masalah masih bisa selesai damai pakai uang, serius. Kalau punya uang. Tapi kalau di sana kan kita tahu kata Nabi dinar dan dirham akan gak laku lagi. Yang laku apa tuh? Amal soleh. Maka nanti di sana kalau ada yang belum selesai di dunia gimana? Pakai amal soleh. Saya pernah dizolimin dia ya Allah. Bayar pakai pahala kita. Pahala kita habis gimana? Dosa dia diangkut sama kita. Makanya kata Nabi ada orang yang muflis teh bener bangkrut. Baru dituntut 1 orang, aduh bebeakan kia habis. Giliran ngelongok ke belakang, aduh ada 270 juta orang lagi. Repot. Tapi udah tetap rebutan jadi pemimpin teh. Asal lucu ya. Pak, Bu, kita mah gak usah nyalon lah Pak. 1 belum tentu ada yang milih. Kan malu Pak, giliran nyalon yang milih 2, istri sama mertua kan gak enak ya. 2 belum tentu ada umur lah. Udahlah, itu aja. Iya banyak yang harus diperbaiki. Kok harga naik? Iya betul. Tapi kalau mau jujur yang bahaya bukan harga naiknya, tapi kita nggak ditolong Allah, itu baru bahaya. Nah kita kadang lebih sibuk mikirin gimana caranya ngurus ini itu, tapi nggak sibuk mikirin gimana caranya saya pantas ditolong Allah. Ya. Mau gimana? Mau nyiapin untuk anakku, saya makanya harus siapin uang yang banyak. Nanti ajalah sholat, lagi ngumpulin duit nih buat uang pangkal anak. Kalau syarat untuk punya anak soleh itu hanya duit banyak Bu, maka anak koruptor harusnya anak yang paling soleh. Karena dia bisa bayar guru dan sekolah termahal. Dan bukankah setiap malam Jumat kita baca Al-Kahfi?
Nabi Musa alaihissalam bertemu Nabi Khidir di ayat 60 sampai 82. Waktu mereka ngebangun rumah dua anak yatim yang mau roboh, kan Nabi Musa protes kan? Kenapa kita datang ke kota ini gak dijamu? Ini malah kita bangunin rumah dua anak yatim yang mau roboh. Kan di ayat 82-nya apa Nabi Khidir jawab? Wa kana abuhuma sholihah. Abu memang ayah. Ya. Tapi tafsir Al-Azhar Buya Hamka, beliau lebih memilih menggunakan orang tua mereka soleh. Orang tuanya juga pengen hidup panjang, tapi ternyata anak yatim ini, bayangin Bu, anak yatim kita bangun rumah, siapa yang bangun? Tukang, betul? Dua anak yatim tadi rumahnya mau roboh, Allah utus dua orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu alasan, orang tuanya soleh. Kita bisa punya rencana, saya udah siapin ini nih, nanti buat uang pangkal ini, buat uang pangkal SD, SMP, SMA, kuliah, bismillah sudah saya siapkan. Apa cukup itu? Tapi kita nggak pernah peduli akidahnya, kita nggak peduli ibadah kitanya. Yang penting uang udah saya cukupin nih. Umur ternyata masih ada, tapi coba tengok tuh, meninggal tuh orang tuanya. Dan sama sekali tidak disebutkan anaknya juga soleh, cuman wa kana abuhuma sholihah. Ya, ketika Allah udah ridho sama orang tuanya, mau kitanya pulang duluan kayak diurus atau tenang weh. Saya izin tanya Bu ya, punten bisa, adakah di sini mohon maaf janda yang wafat ditinggal suaminya? Yang ditinggal suami wafat ada? Udah berapa tahun Bu? Sok paling lama berapa tahun? 13, 18. Ada yang lebih dari 18? Ada yang lebih dari 18? 20. Ada yang lebih dari 20? Ibu tenang dulu ya, saya nanya bukan pengen nafkahin Bu. Maaf sekali lagi. Ayo tenang. Telat ketawanya Bu. Ibu saya izin tanya ya Bu ya, 20 tahun Ibu, ya Allah. Tapi Ibu masih hidup ya? Tuh berarti enggak. Ibu kapan terakhir kali makan? Hari ini udah makan Bu? Kemarin makan? Tuh berarti terakhir makan bukan 20 tahun yang lalu. Tempat tinggal ada Ibu? Anak sehat? Alhamdulillah. Kalau memang sumber rezeki adalah suami, gimana caranya hidup ditinggal sama sumber rezeki selama 20 tahun? Ternyata rezeki dari pencipta suami, pencipta anak, cipta dunia. Ibu sehat, datang ke sini pengajian. Bu, ada yang nggak bisa datang ngaji karena harus sibuk kerja loh. Karena kalau nggak kerja dia nggak makan di hari itu. Ini alhamdulillah bisa ngaji, nggak harus kerja, ya. Jadi, iya ikhtiar harus, dakwah harus, ada kezoliman kita kalau bisa perbaiki. Tapi juga jangan lupa kitanya ke Allahnya kayak gimana, ya. Karena kalau nggak kadang kita, gimana nih cara saya nyelesain masalah ini? Telepon si ini, WA si ini, masa Allahnya terakhir? Ketika semuanya nggak bisa bantu, baru telat makan masalah nggak? Ibu telat makan jadi masalah nggak? Bisa sakit apa? Ibu telat bayar utang masalah nggak? Iya. Terus telat sholat nggak masalah gitu? Harus sholat, harus atau jangan sampai telat, ya. Istilah. Jadi ini pantesin. Aslinya mau Bu, sebelum kita angkat tangan Ibu rek ngadoa. Sebelum Ibu angkat tangan, Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Allah udah tahu belum? Tahu. Terus ngapain Ibu tetap detil? Ya Allah, handphonenya pengen yang oranye ya Allah, yang 25.700.000 itu ya Allah, yang memorinya 2 tera ya. Spesifik pisan nih. Allah udah tahu belum kita pengen doa apa?
Nah itu dia, kadang kalau pertanyaannya kan, kalau Allah udah tahu kita pengen doa apa, terus ngapain atuh masih doanya detil kayak begitu? Ke salah satu jawabannya, karena emang masalahnya bukan doanya apa, tapi pertanyaannya, udah pantes belum kita jadi orang yang doanya dikabul? Yuk atuh mantesin diri. Mulai dari mana kok? Sholat, ya tadinya 3 waktu jadi 5 waktu. Saya udah 5 waktu kok, jadi tepat waktu. Yang tadinya mungkin zuhurnya 2:30, asarnya 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Ya. Kok 5 waktu udah? Ya udah tuh mulai ditambah yang duha. Duha saya nggak pernah bolong kok. Ya udah tuh mulai sholat malam, tahajud. Tahajud juga udah kok. Ya udah tuh mulai puasa. Udah mulai Senin Kamis kok. Ya udah tuh jadi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Udah juga kok. Ya udah tuh tambah baca Quran. Ada kok saya sehari baca 1 halaman. Ya udah naik jadi 2 halaman. Udah 2 halaman, terus aja naik. Bismillah. Pelan-pelan. Allah nggak akan pernah bosan. Malah kita yang bisa bosan. Serius. Kapan kita bosan? Ketika kita berkata, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi Allah tetap tidak mengabulkan. Hadis itu teh. Ya. Maka yuk pantesin. Itu seiring berjalan soalnya. Karena kalau kita baru nyari Allahnya belakangan, ya ibarat ibu punya teman. Tapi tiap kali senang-senang selalu sama grup yang itu. Giliran ada masalah selalu nyari ibu. Jiwa julid ibu bergejolak kan? Iya kan? Itu orangnya datang bu, ibu bahkan nunjuknya aja udah pakai bibir. Giliran kieu we nyari kamana wae. Ada butuh apa nih, tumben-tumben julid kan jadinya kan. Tapi kan kita juga gitu kok Allah. Ada masalah baru sujud. Ya Allah. Untung gak ada suara dari langit kamana wae. Ruas asli. Ya. Enggak tuh ya Allah mah disambut malah ke Allah mah ayo atuh. Kan kita tahu kalau ada yang pengen tahu seberapa senang Allah ketika ada hambanya yang bertobat, Nabi itu ngegambarinnya kayak ada orang yang tersesat di padang pasir, unta dan perbekalannya hilang, pas dia udah lagi nunggu mati, tahu-tahu untanya datang dengan perbekalan yang lengkap. Saking senangnya dia berkata, Alhamdulillah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku ya Allah. Saking senangnya, gimana sih? Pernah nggak ibu saking senangnya sampai pabelit jigong gitu bu? Ya. Nah digambarkan Allah tuh lebih senang lagi daripada senangnya orang itu. Segitu teh kitanya mungkin dulu berapa kali mengkhianatinya, dan Allah yang bisa naker atuh bu. Allah tahu kita nggak akan kuat kalau ditelan ikan paus. Makanya ibu pernah, mungkin kita pernah sengaja ninggalin sholat, pernah sengaja nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak. Ya. Naker Allah juga, nggak akan kuat ini hamba dimakan ikan paus. Dari Bogor mah wah laut lagi ya. Ya. Jadi istilah, ya tugas kita antesin diri. Sekali lagi. Jadi itulah depannya tuh menginspirasi semangat hijrah. Karena kalau nggak hijrah kita yang rugi. Kalau kita nggak hidup dengan jalan Allah, kita yang pusing sendiri. Serius. Hidup kita tuh kayak gini ya bu ya. Ibu beli mesin cuci, sama si abangnya dianterin, bu ini buku manualnya, semua cara menggunakan mesin cuci sampai pakaian ibu jadi bersih. Ini semua ada bu di buku ini. Nih bu baca ya. Embung cek si ibu teh. Ya Allah ibu, ya udah kalau ibu nggak mau baca saya ajarin deh, saya ngerti semua ayat yang di buku itu, saya ajarin ya bu. Embung. Terus gimana bu? Udah pulang weh. Besoknya ibu pengen nyuci, kumaha sih itu bisa dasar mesin cuci rusak, siapa yang salah?
Ibunya. Sama dah kita hidup ada nih buku petunjuknya, tinggal ikutin. Apa itu bukunya? Quran. Kalau nggak ngerti gimana? Ada orang yang udah paling paham Quran dan ngamalin itu. Meskipun beliau sudah wafat sekarang Rasul, tapi pengikut-pengikutnya masih ada. Terus kita juga nggak mau ngikutin, terus ngambek, hidup teh begini, Allah teh begini. Kamu baca embung, nurut embung. Ih lucu orang teh. Ya. Masa Allahnya juga yang salah? Sedangkan ada orang yang jauh lebih soleh dari kita, gelarnya bahkan para nabi, pahala banyak, dosa maksum, ujian kok ya berat banget. Tapi tidak angger nggak pernah ngeluh. Apakah ada riwayat yang menjelaskan Nabi Yunus di dalam perut ikan berkata, ya Allah pan saya teh nabi, maunya kia teh ingat tuh ujian teh? Enggak. Apa doanya malah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Tiada ilah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku yang zalim. Aku nggak nyalahin siapa-siapa. Aku udah bismillah. Nurut. Bahagia itu justru bukan hidup sesuai kehendak kita. Karena kehendak kita bisa salah. Ketika kehendak kita salah terus kita berbuat salah diikutin terus, pasti efek sampingnya balik ke kita. Nyolong enak ya, gak usah capek dapat duit. Tapi kita nyolong terus, orang gak mau ngasih kesempatan, orang gak mau kerja sama kita kerja bisa dipecat. Nyolong duit dapat berapa paling? Nyolong handphone orang misal dapat 4 juta, bisa gak dapat kerja 2 tahun gara-gara udah ketahuan dia maling. Ntar bisa pindah kerja kok, dikira sesama bos gak tahu, gak saling komunikasi. Jangan terima kalau nanti orang ini daftar di sini, dia dulu pernah nyolong di tempat kami. Tolak, meskipun interviewnya lancar. Jangan, lurus, istilah, lempeng. Suatu saat ibu jadi bos, harus buka cabang 734 nanti di Makassar. Gak mungkin dong ibu keliling 700 cabang tiap hari. Harus ada kepalanya, ada beberapa orang pilihan yang pinter banyak tapi pada agak licik nih. Sama ada satu nih dia gak terlalu jenius tapi jujur, selembar pun kalau bukan haknya dia gak berani ngambil. Pilih yang pinter tapi licik atau yang jujur? Tuh belum jadi bos aja bisa milih yang jujur, apalagi nanti ibu jadi bos ya. Serius, balik ke kita. Iya akan ada orang jujur yang mungkin gak akan pernah ngerasain jadi konglomerat, gak bisa ngerasain naik pesawat, gak ngerasain keluar negeri, gak ngerasain duduk di mobil mewah. Tapi juga mudah bagi Allah bikin hidup dia cukup. Di luar ada orang yang ngambek gara-gara tetangganya ganti mobil baru, stres. Tetangga naik jabatan dia naik tensi. Ada orang makan rendang bu, ngambek. Kan bapak mesen rendang, tapi saya pengen rendang restoran itu. Ini beda, saya nggak sudi makannya. Ya Allah pak, di luar sana ada yang belum tentu makan daging. Ini dagingnya datang kayak ngambek. Toh ngambek wae atuh bu. Ya. Ketemu pasien, ketemu apa rese, udah bismillah, ujian keikhlasan namanya. Emang diambekin beres? Enggak. Jangan ngambek wae ya. Bangun tidur kesel, awak teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan. Dok, bisa bangun gak kalau tulangnya remuk? Bohong, hiperbola. Keluar kamar, lapar, nanya ke si bibi, bi aya sarapan naon? Nasi kuning bu. Nasi kuning yang di depan. Pucet. Ngehina orang teh. Nggak doyan, udah nggak usah dihina. Tapi pelan-pelan dia cemilin abis, kan nyebelin. Dihina tapi dihabisin. Lapar cenah nggak ada lagi. Serius, ibu kalau suatu saat ke tanah suci bu, ya tanya Pak Haji itu, akan ketemu banyak orang marah-marah bu. Apa ini restoran makanannya kayak gini? Tapi tetap dibawa ke kamar bu, abis. Orang teh nanaonan teh. Masjidil Haram depan mata, sholat di situ 100.000 kali lipat, angger we ngambek.
berangkat kerja lewat Soleh Iskandar, amit-amit sekarang Bogor macetnya kayak gini. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak gini, ngambek. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja dia mah. Paling lihat di Google. Nyampe kantor ada yang berisik, ngambek. Bisa diem nggak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan di kantor, kan repot, darahnya harus dipel sama OB. Lebay, hiperbola. Kenapa sih ngambek wae? Ya, nanti ganti gara namanya, ibu ambek sejati. Ya, udahlah, tenang. Alhamdulillah kita surganya bukan di mulut orang, surganya Allah. Jangan serba aku wae. Lagi sholat ada gambar sajadah, pakai ada gambar Ka'bahnya, tiba-tiba nunjuk. Waktu itu saya sholat belah sini nih, nggak ada yang nanya bu, nggak ada yang nanya. Gak usah tiba-tiba cerita ya. Nemenin anak ke kebun binatang, lihat gajah. Gajah lucu banget kayak lambang ITB. Jadi inget, ibu inget gak usah misalnya lulusan ITB. Cerita, nggak ada yang nanya ya. Ucing lewat, ucing teh lucu kayak singa. Jadi ingat waktu saya jalan-jalan ke Singapura, nggak nyambung. Terserah si ibu lah udah. Didengarnya enak atau enak? Sering dengar yang kayak gitu? Kedengaran jelas suaranya? Iyalah, orang suara sendiri. Sing kalem tuh, udahlah. Serius, beresin dulu hubungan kita sama Allah. Tidak sadarkah kita bisa jadi semua kepahitan yang datang dalam hidup kita itu Allah udah segitu rindunya. Karena jujur ada 10 sahabat yang dijamin surganya. Ya mereka udah dijamin surganya sama Allah dan Rasulnya, besoknya ibadahnya tambah kenceng. Ini mungkin kalau tiba-tiba ada suara, Dennis nanti kamu mati masuk surga, kayaknya saya besok gak mau sholat bu, serius, ngapain? Udah pasti mah. Ya berarti kita masih jadi manusia yang kayak begitu. Udah berapa kali Allah rindu, ini dikasih enak gak datang-datang, berarti tidak mendekat kepada Allah dengan pintu syukur. Mau gak mau pakai pintu tobat. Tahu-tahu masalah ini, tahu-tahu masalah itu. Tahu tanda Allah cinta sama seorang hamba? Ada 3. 1, Allah buat dia mudah untuk taat. Allah buat dia mudah untuk taat. Asa males hoream ngaji teh. Tahu-tahu ada yang jemput ngebonceng, jadi nggak usah Grab. Alhamdulillah ya, berangkat tuh jadinya. Allah mudahkan dia untuk taat. Ciri yang kedua, Allah selalu gagalkan dia maksiat. Ya. Lagi pengen ya Allah buat gak suka, mertuanya datang enak. Lagi pengen jalan-jalan, di depan ngelihat ada itu perempuan lawan jenis cantik misalkan, dibikin kelilipan jadi nggak kelihatan ya. Ya, 1 dibuat mudah untuk taat, 2 dibikin sulit buat maksiat. Yang ketiga apa juga? Yaitu tanda Allah cinta sama hambanya, Allah buat dia selalu butuh sama Allah. Kadang dengan masalah, beres masalah satu ada lagi, masalah deui, tahajud deui wae ieu mah, tahajud deui jadinya. Kadang nggak pakai masalah terus kok. Ada yang Allah panggilnya pakai keinginan. Allah bikin di hati anak SMA ini kok pengen banget punya motor baru. Minta ke orang tua, maaf nak, lagi belum ada biaya, kan kemarin habis bayar uang sekolah. Mau kerja, nggak bisa, ada sekolah, segede-gedenya gaji orang kerja sambil sekolah, berapa? Ya enggak? Maka akhirnya dia bingung, akhirnya sujud. Mulai 5 waktu, mulai duha, mulai tahajud, minta apa? Motor. Ya Allah, saya mau motor ya Allah. Suatu ketika dia nggak bangun tahajud, sholat subuhnya padahal tepat waktu.
Tapi dia malah nangis, ya Allah maaf tadi saya nggak tahajud ya Allah. Coba Bu, tahajud nggak seumur hidup nggak tahajud itu nggak dosa. Tapi ada pemuda yang nggak tahajud nangis. Dan yang sholat subuhnya tadinya minta motor, ya Allah izinkan saya besok tahajud, jadikan ini malam terakhir saya nggak tahajud. Besoknya berhasil tahajud, yang biasanya minta motor, alhamdulillah ya Allah akhirnya bisa tahajud, beres tahajud. Coba soleh nggak pemuda kayak begitu? Awalnya gara-gara apa? Pengen motor. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya dia kerja, dia ngelakuin ini itu. Suatu ketika pas lagi ke ATM cek saldo, asa saldonya udah cukup buat beli motor cash. Perasaan dulu saya sholat pengen kebeli motor, kenapa sekarang uangnya cukup malah nggak pengen lagi? Lagian alhamdulillah di kerjaan yang ini dapat inventaris motor. Qadarullah motornya motor idaman saya, bisa diizinin pakai tanpa harus beli. Mudah bagi Allah. Kalau Allah udah rindu, Allah kasih dia keinginan. Begitu dia sudah mendekat, meskipun karena keinginannya, kalau udah dekat mudah bagi Allah, dicabut aja keinginannya jadi nggak pengen lagi. Atuh hati kita mah dijari jemari Allah. Kasih keinginan sampai nanti akhirnya kita jadi orang yang bahagianya berubah, bukan apa yang aku suka tapi apa yang Allah suka. Bahkan hidupnya berubah. Dulu dia bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Nah udah beda itu manusia. Awalnya gara-gara naon? Pengen motor atau punya masalah, tenang lah. Suatu saat ibu bapak masuk surga, kalau mau jujur bisa jadi bukan karena ibadah kita kok. Terus karena apa dong? Bisa jadi gara-gara sabarnya ibu bapak ngadepin ujian hidup di dunia. Akan ada harinya kita ngantri di pengadilan Allah lah. Terus kita lagi antri ngelihat yang di depan, aduh itu orang hukumannya parah amat teh. Kiai, itu orang dosana naon? Dosanya ini kok. Aduh saya juga pernah lagi, mana belum pernah tobat di hidup di dunia. Aduh gimana nih saya? Pas giliran kita masuk pengadilan, lolos. Kok lolos? Kan kamu udah sabar di dunia menanti keturunan puluhan tahun. Kan kamu udah sabar di dunia ngadepin suami kamu main slot wae. Ada yang gitu Bu? Mudah-mudahan gak ada ya. Kan kamu udah sabar di dunia, di tempat kerja kamu yang sering difitnah, padahal kamu gak ngelakuin. Gak ada yang sia-sia. Ke surga ngandelin ibadah kita mah malu. Sholat ke lupa rakaat wae, zuhur setengah tilu, asar setengah genep, istiqomah kuliah kulhu, ganti ge ina atoina. Sujudnya lama karena lagi mikir abis ini tasyahud apa berdiri teh. Kan era tengsin atuh ya. Itu udah segitu dulu. Alhamdulillah. Pas kan 1 jam. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke Ustaz. Saya udah boleh duduk, Bu? Alhamdulillah. Kalau udah umur segini tuh cialah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Denis Lim. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya Bu ya. Mohon izin Ustadz, mungkin ada dari ibu-ibu yang mau bertanya 1 atau 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Rahayu dari Villa Mutiara Bogor. Bentar ya nak. Ini terkait dengan ujian ya. Mau bertanya Pak Kiai Didin Hafidudin dan Ko Denis terkait dengan ujian. Apakah ketika misalnya kita diuji dengan orang lain, kita ingin ikhlas, tapi satu sisi itu berat. Apakah ada perbedaan antara hablum minallah dan hablum minanas? Artinya ketika hablum minallah kita memaafkan sebagai bentuk kita ketaatan bahwa takdir itu harus diterima baik buruknya, tapi satu sisi kita ingin apakah ada ruang gitu ya untuk minta keadilan kepada Allah. Satu saat gitu bagaimanapun ada rasa gitu ya ingin dapat keadilan itu. Atau kalau sudah ikhlas karena Allah tidak perlu minta keadilan gitu, karena setelah
dizolimi orang, udah aja lupakan saja. Mohon penjelasannya sehingga nanti tidak menjadi bumerang untuk saya bahwa setiap doa selalu minta keadilan padahal kan udah ikhlas gitu. Itu aja, jazakumullah khair Pak Kiai Kodenis. Bu, keadilan Allah mah akan datang, tapi terserah Allah kapan. Dan aslinya yang rugi bukan yang dizolimi tapi yang menzolimi. Iya pahit, tapi bisa jadi gara-gara pahitnya itu kita lebih mudah ke surganya Allah. Tapi meskipun begitu bukan berarti kita mesti pasrah, silakan jahatin aku. Oh enggak, ibu boleh bertindak gitu. Gini, cara kita nolong pun kan gak harus sesuai dengan yang dia minta gitu loh. Kayak pernah dulu waktu mondok di Darut Tauhid, tiba-tiba banyak yang minta-minta, mohon maaf ngemis. Setelah diikuti ternyata mereka diturunin dari mobil Pak tiap pagi, nanti tiap sore dijemput lagi. Akhirnya Agim waktu itu ngasih arahan, berarti kita mesti tolong mereka. Nolongnya gimana? Di Darut Tauhid gak boleh ada yang ngasih ke pengemis seorang pun ya. Akhirnya mereka jadi nggak ada yang, karena nggak ada yang ngasih, jadi akhirnya berhenti, nggak ada lagi yang ngemis, ya. Nah, kita akan ketemu nih nanti dengan orang-orang yang ya macam-macam ya. Karena biasanya ada aja yang selalu ya punten perlu uang terus, tapi dikasih selalu khianat lagi, selalu habis lagi, selalu. Ya cara kita nolong nggak harus sesuai dengan apa yang dia minta, ya. Dan kalau ibu pengen jaga jarak dulu, bismillah ya. Tapi kalau bicara keadilan Allah, ke kitanya nggak mungkin zolim Allahnya, bisa jadi itu bekal kita pulang. Ke orangnya, kadang saya suka mikir gini, perlukah atau bolehkah kita balas dendam? Setelah dipikir lagi, Allah ngelihat nggak perbuatan jahat orang itu? Pengadilan Allah akan datang nggak cepat atau lambat untuk dia? Kira-kira lebih ajib mana, kita balas dendam sendiri atau balasan dari Allah? Terus kalau Allah juga nanti turun tangan, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Meskipun kadang suka ada ibu-ibu yang tetap ngomong kayak begini, tapi saya mah senang bantuin Allah kok, jadi saya aja yang balas. Iya terserah ibu lah ya. Mangga, udah susah dilawan sih si ibu mah ya. Dianya salah pilih lawan tuh, lawannya ibu yang ini ya. Tapi menurut kami tetap aja asa rugi kalau kita dapat penggugur dosa gara-gara dijahatin orang, kita timpa dengan dosa yang sama gitu. Tapi tetap bukan berarti pasal ibu pengen jaga jarak, bahkan ada yang sampai pindah perumahan karena dizolimi oleh tetangganya, misalkan ya. Tapi nggak ada yang rugi bu, bismillah ya. Jadi ke Allahnya mah ya sebagaimana orang-orang soleh terdahulu gitu. Mereka dijahatin dia tapi nggak nyebut itu. Doanya Nabi Adam nggak nyebut iblisnya, malah ya itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Karena apapun yang ya orang-orang seperti itu yang imannya sudah luar biasa, apapun yang terjadi dalam hidupnya yang dipikirin cuma satu, gimana caranya saya tambah dicintain Allah. Meskipun siapa yang salah, kayak siapa yang korbannya, kayak gak peduli. Yang penting aku pulang, Allah tambah ridho. Ya. Nah itu dia. Sebelum cerita di Al-Kahfi yang ngebangun rumah 2 anak yatim, kan sebelumnya Nabi Musa ngapain di kejadian yang kedua? Ngebunuh anak kecil kan? Nabi Musa juga protes kan? Ya kan? Tapi begitu dijawabkan akhirnya, ini kehendak Tuhanmu. Allah tahu ini anak akan, ya singkat ceritanya ini anak akan ngaco, akan murtad, akan mengajak keluarganya menjadi tidak beriman kepada Allah. Nah kalau dipikir lagi, coba lihat, si anak masih kecil, belum akil balik, belum punya dosa, wafat terbunuh. Berarti nggak punya dosa, pasti ke surga si anak. Ibunya meskipun dia misalkan hidup 40 tahun setelah si anaknya wafat dan tidak ada satu malam pun di mana dia nggak nangis, ya Allah anak saya dibunuh orang. Tapi dia wafat dalam keadaan beriman, bertakwa, pasti ke surganya Allah juga dan pasti ketemu sama anaknya. Apa artinya capek sebentar di dunia? Petani aja rela kok berbulan-bulan di sawah sampai geheng demi panen yang cuman seminggu. Kita cuman beberapa puluh tahun, kalau nyampe
Ada yang gak nyampe puluhan tahun kok umurnya, demi untuk bahagia di surganya Allah yang abadi. Masa tidak rela? Wisil. Anggaplah ternyata skenario diubah. Ya udah, Allah tidak intervensi, tidak nyuruh Nabi Khidir untuk bunuh anak kecil itu. Ternyata si anak tumbuh jadi orang dewasa dan jadi orang kaya, menjabat, punya kekuasaan, punya segala-galanya, ibunya dibeliin apapun mau. Tapi mohon maaf, sekeluarga murtad, bakal ke surga nggak? Apa artinya berarti senang-senang di dunia yang cuma sebentar itu? Lagian kita nyenengin orang tua berapa lama sih Pak? Jujur. Kadang kita sampai punya keuangan yang stabil mungkin nunggu umur 35. Umur 3 nih, saya umur 35 nih sekarang. November nanti 35. Ayah saya kelahiran 66. Berarti udah 60. Udah punya pantangan beliau. Saya mau ngajak jalan-jalan. Beliau udah ada pantangan, berarti nggak bisa ke tempat yang terlalu dingin dan segala macam. Terbatas, nyenenginnya berapa lama sih? Tapi lihat, perhatikan. Kalau Allah udah pengen nyelamatin seorang hamba buat nyampe surganya, lihat perhatikan. Allah lebih ridho nyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Makanya bapak ibu yang mungkin sekarang punya kepahitan yang gak tahu ini kapan selesainya, bisa jadi itu jalan kita nyampe surganya Allah. Sebagaimana ibu tadi juga, ya Allah kok gini sih ujiannya, anak lagi anteng-anteng tahu-tahu dibunuh orang. Nangis bisa jadi dia tiap malam. Tapi Allah tahu nanti nyampe surga mah kita nggak akan komplain. Dan jujur lebih mudah nyampe menggapai surganya Allah dengan puntenlah 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah. Apakah 4-4-nya dapat surganya Allah yang paling tinggi karena hidup enak atau hidup pahit? Bukan berarti kita harus minta hidup pahit juga kan, tapi kalau Allah udah tahu takarannya gimana. Makanya yang ujiannya lebih ringan masih bisa ngelihat, ya Allah ujian ibu ini lebih berat, pasti Allah lebih sayang sama dia. Pasti Allah pengen angkat derajat dia. Aku hidupnya lebih enak sama sekali bukan karena akunya yang soleh, mungkin karena ya aku lemah aja. Aku lebih lemah daripada ibu itu, makanya ujianku lebih ringan. Jangan kebalik, ibu ada masalah, dosa wae sih, saya dong hidupnya enak gara-gara saya soleh. Itu kebalik ya, itu kebalik. Ya Allah, ibu ini disayang sama Allah. Aku dapat hidup lebih enak, ya Allah aku lebih lemah. Aku lebih lemah. Makanya ujianku lebih ringan. Makanya mungkin hidupku lebih enak. Bisa jadi iman ibu itu lebih kuat. Ya, kayak gitu aja kita mikir istilah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya.